proses review dan revisi artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang telah diterbitkan oleh suatu penerbit sudah melalui proses peninjauan yang dinamakan peer review. Proses peer review dianggap penting karena berkaitan dengan kualitas tinggi, akan memberikan dampak yang positif bagi semua yang terlibat, sebagai penulis, reviewer, maupun penerbit itu sendiri. 1. Pengertian peer review. Peer review adalah proses penilaian artikel ilmiah yang dilakukan oleh satu atau lebih penelaah yang memiliki keselarasan kompetensi bidang ilmu pengetahuan dan tema artikel ilmiah yang akan direview. Proses peer review akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil artikel ilmiah yang akan diterbitkan. Di antara keuntungan yang dapat diperoleh dari proses peer review artikel ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Penulis artikel ilmiah akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Yang kedua, proses peer review dapat meningkatkan penulis untuk memperbarui literatur. 3. Dengan adanya proses peer review, artikel ilmiah yang akan diterbitkan akan lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Yang keempat, terbentuknya lingkungan dan diskusi yang positif. 2. Sejarah dan perkembangan peer review. Proses peer review ternyata bukanlah suatu hasil temuan yang terbilang baru. Kegiatan review oleh peer telah dimulai diimplementasikan sejak zaman Kekaisaran Yunani, yaitu sekitar pertengahan abad ke-20. Proses review di zaman Kekaisaran Yunani tidak dapat dikatakan sesuai dengan standar proses review ilmiah seperti yang berkembang saat ini. Para fisikawan harus mencatat keadaan masing-masing pasien, kemudian memutuskan apakah pasien tersebut sudah sembuh ataukah masih sakit, masih hidup ataukah masih sudah meninggal, dan sebagainya. Hasil catatan dan keputusan para fisikawan ini selanjutnya diserahkan kepada tim medis untuk diperiksa kebenarannya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil pengamatan para fisikawan dengan standar diagnosa dunia medis, maka fisikawan tersebut bisa dijatuhi hukuman terkait malpraktek. Tujuan dan manfaat peer review. Dari seluruh penjelasan mengenai peer review di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya peer review diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas artikel yang dipublikasikan. 2. Menentukan orisinalitas dari manuskrip. 3. Menentukan artikel terbaik untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. 4. Menentukan pentingnya suatu temuan. 5. Mendeteksi adanya tidaknya unsur plagiarisme. 6. Memastikan bahwa kesalahan pada penelitian sebelumnya tidak akan terulang kembali pada penelitian-penelitian yang akan datang. 7. Mendeteksi ada tidaknya pemalsuan data atau unsur penipuan pada artikel ilmiah atau fraud. A. Pro dan kontra peer review. Pada kenyataannya, tujuan-tujuan serta manfaat dari adanya proses peer review tersebut tidak seluruhnya diterplementasikan pada proses di lapangan. Masih terdapat banyak keraguan yang muncul di kalangan peneliti seputar sistem peninjauan ini. Beberapa ilmuwan yang telah akrab dengan dunia publikasi artikel ilmiah telah banyak merangkum hal-hal yang sering diperdebatkan, khususnya di dunia publikasi ilmiah. Rangkuman tersebut dimasukkan ke dalam artikel-artikel yang lepas dipublikasikan pada media-media publikasi seperti situs web atau blog jurnal ilmiah. Selain ilmuwan, para editor atau bahkan reviewer yang terlibat langsung dalam proses peer review pun melakukan hal tersebut. Banyak pertanyaan terkait situs peer review yang diterapkan sekarang ini. 4. Tahap peer review melibatkan redaksi jurnal atau editor dan reviewer. Untuk menampilkan urutan proses yang berlangsung pada tahap review artikel ilmiah dapat dilihat pada contoh dari proses review pada JSI. Proses review pada JSI merupakan kolaborasi antara dua peran penggunaan sistem, yaitu 1. Editor, 2. Reviewer. Revisi artikel ilmiah dibagi menjadi dua bagian, yaitu minor revision atau major revision. A. Minor revision. Minor revision adalah revisi artikel ilmiah dalam skala kecil. B. Major revision. Major revision adalah revisi artikel ilmiah dalam skala besar.
Tahapan yang tepat dilakukan dalam merevisi artikel ilmiah adalah sebagai berikut. Mengembangkan objektivitas artikel ilmiah. Mengembangkan objektivitas artikel ilmiah merupakan hal yang paling sulit dalam proses revisi artikel ilmiah. Dalam pengembangan objektivitas, hal yang perlu menjadi perhatian penulis adalah kesuksesan yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Kesuksesan penelitian meliputi kesesuaian target dengan hasil penelitian, penjabaran hasil penelitian dalam artikel ilmiah, dan signifikasi peran hasil penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka hanya membutuhkan beberapa hari untuk melakukan perbaikan terhadap artikel ilmiah tersebut. Pelaksanaan proses review tergantung dari pihak pengelola jurnal ilmiah. Biasanya proses waktu review membutuhkan waktu sekitar 1 bulan sampai 1 tahun. Jika hasil review sudah didapatkan, maka akan terdapat 3 kemungkinan, yaitu diterima, ditolak, atau revisi kembali. Langkah yang tepat untuk menanggapi hasil review seharusnya diketahui oleh penulis. Hal ini perlu diketahui karena berhubungan dengan kegiatan riset dan penulisan artikel ilmiah berikutnya. Hasil per-review akan menjadi bahan pembelajaran selanjutnya untuk melakukan penelitian ke depannya. Dalam melakukan penelitian dan menuliskannya dalam artikel ilmiah, tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang banyak sekali kendala yang dihadapi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, ataupun besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama proses penelitian hingga penerbitan artikel ilmiah. Namun seperti kata pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Alih-alih berputus asa dan meluapkan emosi, ketika peneliti mendapatkan hasil review dari editorial jurnal yang menyatakan bahwa artikel ilmiah yang dikirimkan ditolak atau tidak layak untuk diterbitkan dalam jurnal, maka hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membaca kembali review yang diberikan oleh editorial. Kedua, jika terdapat beberapa poin review yang tidak mengerti, maka penulis dapat memberikan pernyataan ada editorial untuk mengklarifikasi. Yang ketiga, jika semua masukan, saran, dan kritik di review telah jelas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kembali pekerjaan tersebut dengan memperhatikan poin penting dan menjadi perhatian reviewer.